Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa Unri, selamat datang di Dedikasi Dengar diskusi bersama Formadiksi. Oke, kali ini kita kedatangan siapa nih Il? Nah, oke teman-teman, di episode spesial kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Kepala Divisi Koordinator Fakultas Formadiksi Universitas Riau 2024-2025, Kak Vita Mahyani. Halo Kak Vita. Halo juga. Jadi Kak, sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya kita pada pagi hari ini, aku mau Kakak mungkin boleh buat perkenalan dulu nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Kakak Vita Mahyani. Kakak berasal dari Ilmu Hukum Universitas Riau dan angkatan 2022. Dan berhubung saat ini di Formadiksi, Kakak sebagai Kepala Divisi Koordinator Fakultas Formadiksi Unri. Luar biasa sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi guys, langsung saja pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman calon pendaftar KIP Kuliah Universitas Riau. Boleh langsung saja mungkin kita bertanya pertanyaan pertama kepada Kak Vita. Oke Kak, kali ini kan tema kita itu adalah tips lolos KIP kuliah nih Kak. Benar. Nah, banyak dari mahasiswa dan calon mahasiswa pendaftar KIP kuliah ini yang bertanya-tanya nih Kak. Yang pertama itu mungkin dari teman-teman masih bingung tentang KIP kuliah itu apa, dan bisa jelasin cara singkat gak Kak tentang KIP kuliah itu? Oh, boleh. Untuk KIP kuliah itu sendiri merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang khususnya memiliki keterbatasan ekonomi atau kurang mampu dengan memiliki potensi akademik yang bagus. Kurang lebih seperti itu perihal KIP kuliah. Oke, itu kan mengenai KIP kuliah. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri, apa sih kendala utama saat mendaftar KIP kuliah ini Kak? Biasanya ya, kalau kita lihat dari kendala-kendala yang dihadapi calon mahasiswa ataupun calon pendaftar KIP kuliah, yang pertama biasanya terdapat kendala di bagian pengisian datanya, baik itu NIK, kemudian MPSN, maupun juga dengan NIK-nya. Biasanya itu yang sering bermasalah. Namun dari hal tersebut, biasanya kita bisa koordinasi juga dengan pihak sekolah supaya mempermudah juga kita pada saat mendaftar KIP kuliah itu sendiri. Itu yang pertama biasanya. Yang kedua, ketika mereka ingin masuk ke dalam PTN ataupun PTS yang akan mereka masuki, mereka lupa akan melakukan sinkronisasi. Jadi misalkan gini, ketika kita udah mengisi nih biodata step by step dari menu pendaftaran KIP kuliah itu sendiri, namun, ketika mereka lupa akan sinkronisasi seleksinya, itu seperti usaha yang sia-sia gitu. Alhasil mereka bukan sebagai pendaftar KIP kuliah, tapi sebagai calon mahasiswa yang reguler gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ketika mereka udah mengisi semua data-data, tapi lupa akan sinkronisasi begitu. Itu biasanya yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, kebanyakan nih masalah-masalah yang sering kakak dapatkan informasi ya, mereka lupa akan timeline waktunya. Jadi banyak permasalahan muncul bahwa Kak, saya mau daftar KIP kuliah Kak, tapi saya udah keterima sebagai mahasiswa. Itu salah gitu. Ketika kita mau masuk ke dalam PTN ataupun PTS, kita harus mendaftar KIP kuliah terlebih dahulu, kita ikuti step by stepnya, kita lakukan sinkronisasi, baru nanti ketika kita udah keterima sebagai mahasiswa, itu baru proses penyeleksian berlangsung. Jadi proses pendaftarannya itu sebelum kita dijadikan sebagai mahasiswa. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita daftar ke dalam PT yang dibawa Kemenak, nah itu biasanya baru mereka proses pendaftarannya setelah mereka keterima masuk ke dalam PT tersebut. Seperti itu. 3 hal ini biasanya masalah yang cukup umum sekali yang terjadi dan banyak terjadi. Nyesek sekali sih Il. Iya. Kalau udah tiba-tiba Iya, udah daftar benar. terus lupa sinkronisasi. Padahal itu kayak hal yang sedikit saja, tapi kalau bisa Berdampak salah gitu. Berdampak besar. Benar sekali, itu Kak. masalah yang sangat krusial sekali sih. Sangat krusial ya Kak. Selanjutnya setelah pengumuman SNBP, kemudian ada tahap UTBK nih Kak. Nah, yang dibingungkan para calon mahakip ini, pembiayaan UTBK itu gimana sistemnya Kak? Apakah calon mahasiswa KIP kuliah ini masih bisa mendaftar UTBK tanpa biaya gitu Kak? Oke.
Pertama mau ke highlight terlebih dahulu ya. Bagi mereka yang mendaftar ke dalam jalur SNBP, namun mereka nantinya dinyatakan tidak lolos, mereka bisa mengikuti jalur selanjutnya, yaitu UTBK SNBT. Jadinya mereka harus menunggu pengumuman terlebih dahulu, baru lanjut ke seleksi berikutnya. Dan untuk perihal pendaftaran SNBT itu sendiri di tahun 2025 ini ada kebijakan terbaru. Kalau tidak salah ya, kalau kita flashback ke belakang, di tahun 2020 hingga 2023 untuk mahasiswa pendaftar KIP kuliah yang mengikuti jalur UTBK SNBT itu gratis pembayaran. Namun di tahun 2024 itu ada kebijakan terbaru lagi, bahwa yang terdata di DTK saja yang gratis pembayaran. Namun yang tidak terdata itu tetap harus membayar. Di tahun 2025 ini ada kebijakan baru di mana ada beberapa indikator. Yang pertama, bagi mereka yang terdata di DTKS, kemudian bagi mereka yang terdata di PPKE, dan yang terakhir bagi mereka yang terdata di KIP update 2024. Ketiga poin ini harus terpenuhi. Ketika 3 poin ini terpenuhi, maka mereka masuk ke dalam kategori 1, yang artinya mereka bebas biaya pendaftaran UTBK SNBT. Namun sebaliknya, jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka otomatis mereka masuk ke dalam kategori kedua, yaitu kita mesti harus bayar biaya pendaftaran UTBK SNBT, begitu. Jadi memang di tahun ini kebijakan baru lagi, begitu. Wah, jadi ternyata ada kebijakan baru nih. Berarti walaupun kita udah daftar KIP kuliah nih Kak, belum tentu itu biaya UTBK-nya gratis ya Kak? Benar. Selanjutnya ini ada yang pertanyaan yang umum juga nih Kak, ditanyain sama mahakib kita yang kece badai ini Kak. Asik. Banyak yang bingung nih Kak, apakah KIP kuliah ini bisa digunakan di semua kampus maupun negeri ataupun swasta? Ini gimana nih Kak kira-kira? Untuk KIP kuliah itu sendiri, kita bisa mendaftar ke perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikti-Saintek maupun juga di bawah naungan Kemenak. Jadi semuanya bisa daftar. Namun yang untuk swasta sendiri, itu mereka tergantung kampus swasta itu sendiri, apakah mereka membuka untuk jalur KIP kuliah atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya Camakip ini mendaftar SNBT ke UIN nih Kak, dan sudah punya KIP, itu masih bisa dapat bantuan KIP kuliah nggak sih Kak? Kalau misalnya sebelumnya mereka mendapatkan KIP nih gitu, belum tentu juga mereka nantinya akan mendapatkan KIP kuliah juga di kampusnya. Namun kita perlu kembali mengingat bahwa jalur seleksi itu bagaimana dan bagaimana mekanisme pendaftaran KIP kuliah di jalur UIN itu sendiri gitu. Karena kan kita tahu bahwasanya kampus yang berada di bawah naungan Kemenak itu prosesnya semua itu ketika kita sudah menyandang status sebagai mahasiswa. Begitu. Jadi kalau misalnya berhubung nih kan lagi pendaftaran SNBT nih. Kalau misalnya kita sinkronisasikan ke dalam UIN gitu kan, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena UIN sendiri itu di bawah naungan Kemenak, bukan Kemendikti-Saintek begitu. Jadi sayang juga nanti bakal nggak bisa sinkronisasi antara KIP kuliah dengan jalur PTN tersebut. Kira-kira nih Kak, di tahun ini kuota KIP kuliah yang disediain itu berapa Kak? Kalau kita berkaca ya di Universitas Riau sendiri, jumlah penerima mahasiswa KIP kuliah Universitas Riau di tahun 2022 itu sekitar 1.400-an mahasiswa penerima KIP kuliah. Lanjut di tahun 2023, karena berhubung kita menggunakan skema 1 dan skema 2, maka otomatis jumlah penerimanya itu akan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yaitu kurang lebih 2.041 mahasiswa penerima KIP kuliah. Dan lanjut di tahun 2024 itu sekitar 1.300-an mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi kembali lagi di tahun 2024 seperti tahun sebelumnya gitu. Khusus 2023 sepertinya ada memang perbedaan. Dan kalau kita lihat nanti di tahun 2025 ini mendatang, kemungkinan jumlah mahasiswa penerima KIP kuliahnya kurang lebih sama sih. Nggak terlalu begitu jauh banget. Karena kita lihat juga tidak ada skema 1 dan 2 nanti di tahun 2025 ini.
Dengan segitu banyaknya kuota, tentu juga banyak ya Kak yang bakal Iya. mendaftar nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari Kakak sendiri, ada nggak nih tips untuk meningkatkan peluang lolos skip kuliah? Oke, oke. Kalau untuk meningkatkan peluang kita lolos skip kuliah, itu sebenarnya kita tinggal mengikuti prosedurnya saja yang ada. Misalnya yang pertama, kita mesti pahami juga syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita harus lihat dulu. Misalnya baik itu dari mulai kita lulusan tahun berapa, kemudian kita memiliki potensi akademik, perihal bagian dokumen pendukung, itu bisa juga menjadi faktor juga dalam kelulusan. Makanya kita harus mengetahui syarat dan ketentuan yang umum maupun yang khusus. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Jangan sampai terlambat. Dan persiapan berkas itu sendiri kita harus mencantumkan sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya. Karena nantinya pihak kampus ketika kita sudah diterima sebagai mahasiswa, mereka nantinya akan melakukan verifikasi maupun juga validasi data, begitu. Kemudian yang terakhir, perihal bagian prestasi. Mungkin itu bukan yang menjadi utama ya. Mungkin itu akan menjadi poin plus juga nanti ketika kampus melihat, oh, calon mahasiswa ini nih berprestasi begitu. Yang Oke, pasti berarti- kita harus mengikuti prosedur dan mekanismenya yang ada. Benar sekali. Berarti perlu dicatat nih Il, untuk mahakib-mahakib itu Iya adalah nih. tips strategi ya Il. Strategi, betul sekali. Karena kalau nggak tahu strategi, susah juga buat lulusnya nanti. Karena ini udah dikasih strategi. Kalau tadi itu kan strateginya nih. Nah, nanti misalnya kalau camakib ini udah menjadi mahakib, mahasiswa kip kuliah di Universitas Riau, ada nggak sih Kak nilai-nilai etik yang harus diterapkan oleh mahakib ini agar aman ya ke depannya sebagai penerima kip kuliah ya kan R? Ada nggak nih Kak? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya setiap kampus itu memiliki kebijakannya masing-masing juga. Namun ketika kita sebagai penerima KIP kuliah, maka kita juga harus menyadari bahwa kita sudah mendapatkan nih keringanan, baik itu biaya kuliah, plus kita ditambah juga dengan biaya hidup. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, layaknya kita memanfaatkan dana-dana yang telah diberikan kepada kita untuk diimplementasikan ke dalam hal-hal yang baik gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan kita, bukan hal-hal yang justru kita inginkan gitu, tapi yang kita butuhkan saat ini gitu. Kita harus pikir panjang juga bahwasanya kita harus bisa nih kita mengikuti, karena kita sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah nih, kita juga sudah sadar bahwasanya kita memiliki jangka waktu mendapatkan fasilitas KIP kuliah nih gitu. Jadinya memang sebaiknya kita harus menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang menunjang pendidikan kita gitu. Dan biasanya pula ya, setiap kampus itu menerapkan juga ketika kita sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, itu bisa saja KIP kuliah kita itu bisa dicabut. Jadi Formadiksi ini kan adalah forum yang membantu mahakib nih Kak untuk mengenai KIP kuliah. Jadi bagaimana nih Kak Formadiksi Unri ini menjadi jembatan untuk memberikan informasi kepada camakib mengenai KIP kuliah itu tersendiri Kak? Oke. Karena Formadiksi ini forum mahasiswa bidik misi KIP kuliah ya, Universitas Riau. Biasanya untuk Formadiksi sendiri itu merupakan wadah atau perpanjangan tangan dari mahasiswa penerima KIP kuliah kepada pihak universitas. Begitu. Jadi selain juga daripada kita menjadi wadah untuk mahasiswa penerima KIP kuliah, kita juga menjadi wadah untuk membantu para calon mahasiswa penerima KIP kuliah itu sendiri, yaitu dengan penyebarluasan informasi. Dan nantinya kita juga ada koordinasi juga dengan pihak Universitas Riau perihal KIP kuliah itu sendiri. Jadinya nanti pun ketika pengumuman KIP kuliah itu berlangsung, nantinya kita bakal mendapatkan informasi itu karena kita berkoordinasi pula dengan Formadiksi, dengan pihak universitas tersebut. Dan ini pertanyaannya itu maksimal berapa semester nih Kak? Untuk para pendaftar untuk kita para KIP kuliah ini Oke. bisa dapat bantuan gitu Kak. Paham. Oke. Untuk fasilitas penerima KIP kuliah sendiri ya, untuk program sarjana maupun diploma 4
itu akan berlaku selama 8 semester. Kemudian untuk diploma 3 itu 6 semester, dan untuk diploma 2 itu hanya 4 semester. Untuk program kekhususan, yang pertama ada dokter hewan, itu akan ditambah selama 4 semester. Kemudian untuk nurse atau bidan itu 2 semester saja. Jadi ketika kita sudah lebih dari masa yang telah ditentukan, otomatis kita tidak mendapatkan fasilitas KIP kuliah itu sendiri lagi gitu. Kita akan menanggung biaya sendiri. Wah, banyak banget benefit yang bisa kita dapat dari KIP kuliah ini ya, Nah, kalau kita udah dapat benefit nih Kak, tentunya nanti dalam KIP kuliah itu ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan mahakip ini menjadi tercabut KIP kuliahnya Kak. Mungkin Kakak boleh nih kasih tahu buat calon-calon mahakip ini apa sih yang membuat KIP kuliah ini bisa dicabut Kak? Yang pertama itu kita tidak boleh menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun Pancasila. Misalnya kita terjerat ke dalam masalah pidana gitu. Otomatis itu nggak boleh juga dilakukan. Kurang lebih itu sih yang umumnya. Wah, keren sekali nih Il. Betul. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari... Benar sekali mengenai KIP kuliah tentunya ya kan. Karena Kak Vita ini sudah memberikan jawaban-jawaban yang tentunya akan membantu calon-calon mahasiswa KIP kuliah nantinya. Betul sekali. Terima kasih Kak Vita sudah meluangkan waktunya di sini. Iya, sama-sama. Nah, jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini jangan lupa di-share ya ke teman-teman yang lain agar makin banyak yang terbantu. Benar sekali. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formadiksi Unri, Satu hati, satu tujuan, meraih impian.